Kembali di Breaking News, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita dengan Pak Jajat Sudrajat, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Pak Jajat, kalau tadi Anda sebutkan ada korban dari tim medis begitu, apa sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh tim medis kita untuk perlindungan begitu, Pak? Saya kira ada standar alat pelindung diri yang dimana seperti juga pada kasus SARS terdahulu ya, yang dimana tidak ada kontak dengan dunia luar, sudah membatasi secara aman gitu. Tapi yang terjadi sekarang adalah APD yang dipakai oleh sejawat perawat ini sangat tidak layak dan tidak memenuhi standar. Tidak layak dan tidak memenuhi standar begitu ya, Pak ya? Betul. Saya kira di media sosial banyak beredar perawat memakai jas hujan seadanya, kemudian penutup kepala yang tidak rapat, kemudian maskernya hanya masker biasa yang saya kira jauh dari bisa memproteksi virus. Baik, berbicara soal media sosial, ini menarik karena akhirnya banyak sekali online shop yang menjual peralatan medis, Pak. Apakah ini membuat menjadi alat medis menjadi langka dan juga harganya mahal, Pak? Saya kira salah satu seperti itu, tapi tentu ini kan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk pengadaan di saat wabah seperti ini. Dan sebetulnya saya tidak hanya menyoroti APD saja, Mbak. Sekarang itu harus mulai dipikirkan rumah sakit yang menangani COVID-19 ini juga menyediakan karantina untuk petugas kesehatan. Jangan sampai misalnya petugas kesehatan yang menangani COVID-19 lantas pulang naik kendaraan umum, ya, bercampur baur dengan masyarakat, sehingga justru penularan ini akan semakin luas, gitu. Bagaimana nanti supaya ada suatu fasilitas di mana setelah bekerja mungkin perawat masuk ke ruang karantina, seperti itu. Baik, perlukah Pak ada peraturan tegas yang diberikan oleh pemerintah untuk bisa mendisiplinkan penjualan alat medis di pasaran? Saya kira itu ada bagiannya dan bukan domain saya untuk berbicara tentang seperti itu, Mbak. Dengan keadaan seperti ini? Ya, saya kira harus ada ketegasan dari pemerintah untuk supaya harga-harga terutama di APD ini menjadi tidak terjangkau oleh masyarakat, Mbak. Baik. Ada informasi lagi mengenai kloroquine yang sudah diproduksi sendiri oleh Indonesia. Ini bagaimana, Pak, perkembangannya? Apakah juga nanti akan didistribusikan? Saya kira saya sepakat dengan juru bicara COVID-19 dari pemerintah bahwa kloroquine ini obat keras sehingga masyarakat tidak perlu untuk menyimpan di rumah, tidak perlu untuk memborong sehingga nanti terjadi ketidaktersediaan lagi kloroquine di pasaran seperti halnya APD. Ya, biarkan nanti tenaga dokter yang memberikan resep kloroquine, kemudian biarkan perawat yang menangani perawatannya. Masyarakat saya kira saat ini hanya harus tinggal di rumah. Kalau masyarakat mau membantu tenaga kesehatan, ya mau segera menghentikan wabah ini, maka satu saja, sebetulnya tinggal di rumah bersama keluarga, hindari ke tempat umum. Karena semakin disiplin tinggal di rumah, maka semakin cepat memutus mata rantai penularan. Nah, ini kerjasama yang harus diberikan oleh masyarakat, Pak, ya, untuk membantu agar penyebaran atau penularan ini segera bisa dihentikan, begitu ya, Pak, ya? Betul sekali, Mbak. Baik, Pak Jajat, sebagai orang medis begitu atau mewakili tim medis yang bekerja di Indonesia, hal-hal apa terakhir yang perlu Anda sampaikan agar pemerintah dengar dan juga masyarakat dengar? Ya, saat ini tenaga kesehatan khususnya perawat sangat-sangat mendukung pemerintah. Terbukti saya membuka kesempatan relawan dalam 2 hari sekarang sudah mencapai 1.200 orang. 1.200 orang perawat yang ingin bergabung untuk berjuang melawan COVID-19 ini. Ya. Kemudian untuk masyarakat sendiri saya kira seperti yang saya katakan tadi, tinggal di rumah, jangan ke tempat umum, dan saya kira juga ini harus ada ketegasan dari pemerintah yang mana harus ada aparat keamanan yang ikut menertibkan kalau terjadi kerumunan, Mbak. Peralatan yang paling dibutuhkan, Pak, saat ini?
satu saja, sekarang seperti yang saya katakan tadi, untuk keselamatan petugas yang utama, Mbak. Jangan sampai petugas akhirnya terkena COVID-19, banyak korban berjatuhan, sehingga siapa lagi yang mau menolong korban-korban berikutnya. Baik. Jadi yang prioritas pertama adalah safety first untuk petugas. Bagaimanapun petugas itu harus dijaga keselamatannya, supaya mereka tetap fokus dan percaya diri ketika mereka harus berjuang melawan COVID-19 ini. Baik, Pak Jajat, ada insentif yang akan diberikan pemerintah begitu. Dokter spesialis 19 juta, dokter umum dan gigi 10 juta, dan juga ke bawahnya ada bidan dan juga yang setara 7,5 juta, lalu ada tim medis 5 juta. Pak, ini apakah bisa menjadi vitamin tersendiri untuk teman-teman medis atau tim medis yang ada di Indonesia, Pak? Kami sebetulnya tidak berharap hal seperti itu, ya. Kita fokus karena kita sebagai tenaga kesehatan tentu kita sudah mendermakan jiwa kita untuk kemanusiaan. Tapi jika ada kebijakan dari pemerintah menyangkut insentif, tentu kami juga menyambut baik. Ya, karena sebagai manusia tentu juga kami punya keluarga yang harus dicukupi kebutuhannya. Dengan ya sudah banyaknya tim medis yang gugur, dokter, perawat, apa yang bisa Anda sampaikan, Pak? Satu saja yang saya sampaikan. Satu, yang pertama adalah maksud saya ketegasan dari pemerintah. Masyarakat harus dikawal supaya mengerti betul pentingnya arti tinggal di rumah. Ya. Yang berikutnya tentu saya menghimbau sekali lagi prioritaskan keselamatan petugas kesehatan, karena kalau sampai petugas kesehatan yang menjadi korban, maka siapa lagi yang akan menolong pasien berikutnya. Baik, ya memang kita harus benar-benar menjaga ya, jangan sampai nyawanya yang sudah gugur berpulang dengan sia-sia begitu ya Pak ya. Betul. Kita harus menjaga, untuk tetap menjaga jarak, memang karena virus ini mungkin tidak fatal akibatnya ketika sudah terinfeksi, namun penyebarannya sangat cepat. Terima kasih Pak Jajat sudah berdialog bersama kami. Terima kasih Pak Jajat.